Di sini kalau misalnya berangkat umroh dengan salah satu ustadz kondang gitu, siapa yang antum pilih? Kan Kalau banyak di hari sini. ini, Ada. cuma belakangan ini memang yang agak intens sering dan peminatnya cukup banyak itu Ustadz Dasar Latif. Ya. Oh biasa Termasuk kan. di tahun baru Hijriah kemarin, di Alaman Angku Putri, pemerintah kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bahrawi Channel. Selamat malam yang sudah malam dan selamat pagi yang masih pagi. Insya Allah kita saat ini sedang di malam hari. Ya siapa tahu mungkin yang di Australia sudah pagi, yang di Amerika sudah ini, yang di Arab Saudi juga mungkin masih siang di sana. Alhamdulillah hari ini kita sedang berada di salah satu tempat apa namanya? Harper ini di Nagoya ini ya. Baik, Pak maksudnya ini lokal. Tamrin City. Kawasan Tamrin City di Batam. Masya Allah. Ini kita tidak kebetulan tapi sudah mungkin Allah atur semuanya pertemuan ini karena beliau-beliau ini sangat sulit untuk ditemui apalagi di daerah di Indonesia. Biasanya kan jam terbangnya jauh-jauh ini, tinggi-tinggi nih. Umroh setiap bulan bisa 2 kali, bisa 3 kali, mungkin bisa keliling kota. Tapi alhamdulillah, subhanallah hari ini bisa kita ketemu di Batam, masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Pak? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Nah, ini beliau ini tolong dijelaskan sebagai apa sih di sini di Batam ini? Iya. Kebetulan Ketua Umum MUI Kota Batam. Oh, kamu iya. Iya. Masya Allah. Yang Apa ininya di sini? Kalau di Batam ini kan info-info dari luar kota itu kan biasanya ya, banyak dunia malam, dunia ini. dinamika kehidupan di Batam tentu kalau perspektif MUI banyak hal yang harus dicari problem solvingnya. Karena kita di wilayah perbatasan, sehingga juga dalam hal pemahaman keagamaan, di sini hampir semua pemahaman itu ada. Karena kadang-kadang juga berasal dari negara sebelah. Antar bangsa ya? Antar bangsa dari Malaysia, Singapura, Brunei, yang mungkin bisa jadi di negara tersebut mereka tidak bisa leluasa, kadang-kadang ekspansinya ke Batam. Ini kami tengah menyelesaikan ada satu kelompok pemahaman yang di negara sebelah tidak boleh berkembang, itu masuk ke Batam kita sedang selesaikan. Itu salah satu contoh di antara dinamika-dinamika yang lainnya. Yang lainnya. Oh, berarti di sini ada perselisihan gitu atau gimana? Ya, ada satu pemahaman yang sedang kita awasi dan kita bina bersama pihak-pihak terkait. Ya. Karena masih sifatnya pembinaan, kita belum ekspos, tapi memang sedang, bahkan kami sudah menjumpai Mufti Negeri Malaysia. Wow. Di Kuala Lumpur, di Mufti Negeri Selangor, untuk memverifikasi kebenaran pemahaman ini, apakah betul ini berasal dari sana. Tahun yang lalu di akhir 2024 kami sudah silaturahmi dengan timbalan Mufti Negeri Selangor Malaysia untuk memastikan bahwa kelompok ini apa betul yang difatwa menyimpang di Malaysia masuk ke wilayah kita. Ternyata betul. Betul sekali ya. Maka sekarang kita bersama beberapa aparat terkait untuk bisa melakukan bimbingan kepada mereka, karena mereka ketika sudah kita audiensi sanggup untuk rujuk ilal haq, mereka bersedia untuk kembali ke jalan yang benar. Maka sekarang dalam tahap pembinaan dan pembinaan. Amin amin ya rabbal alamin. Ini kalau di Batam ini juga apa namanya kayak haji dan umroh itu di sini memang lebih mudah nyebrang ke Malaysia dan Singapura ya Sobat? Iya, bisa saling tukar. Kadang-kadang ada orang kita sini bisa jadi mungkin mau ikut travel lewat Singapura startingnya, atau mungkin lewat Kuala Lumpur. Boleh. Bahkan kalau dulu juga tidak sedikit ada orang Indonesia ikut travel Singapura Malaysia. Ada juga orang kita di Zulindo pernah juga orang Malaysia orang Singapura tapi ikut travel Indonesia kita. Ya?
karena kita di wilayah perbatasan, dan bagi kita di perbatasan tidak sedikit di sini yang mungkin adiknya warga negara Indonesia, punya abang dia warga negara Johor Malaysia, ada yang mungkin adiknya di sini mungkin iparnya warga Singapura, seperti Kak Desi itu. Iya. Kak Desi yang Zulindo Bintan itu kan, Iya. kakak dia warga Singapura, suaminya suami berangkat bersama ya. Iya. Alhamdulillah. Jadi di sini karena wilayah perbatasan memang agak unik di sini. Kapan Ustadz berangkat ini untuk mengawal jamaah ini? Tanggal 2 Agustus insya Allah. Sebentar lagi ya? Agak kangen juga. Karena sejak ketemu ini, nggak sibuk. Mensibukkan diri ya? Tidak sesering dulu lagi. Sering dulu, benar-benar. Tapi karena sekarang udah agak berkurang, kalau dulu kan karena juga double dengan IPIM macam-macam. Sekarang tinggal MUI aja sama Ngurusin Zulindo. Ya. Terus kalau misalnya nih Ustadz membuat program nih misalnya nanti di tahun baru misalnya atau di Januari gitu. Di sini kalau misalnya berangkat umroh dengan salah satu Ustadz kondang gitu, siapa yang antum pilih? Kalau hari ini ada berapa ini Ustadz di karena Indonesia Batam kan? hampir semua ustadz katakanlah yang hari ini level nasional hampir semua pernah memberikan tausiah di Batam ya. Cuma belakangan ini memang yang agak intens sering dan peminatnya cukup banyak itu Ustadz Das'ad Latif ya. Termasuk di tahun baru Hijriah kemarin di halaman Angku Putri pemerintah Kota Batam juga menghadirkan beliau. Ya. Itu cukup meriah juga, ramai juga yang hadir. Jadi kalau hari ini mungkin salah satu opsi yang katakanlah bisa cari nuansa baru, di samping umroh mungkin kita juga ingin ada kegiatan dakwah di Tanah Suci ya, salah satu opsi yang mungkin kita bisa pilih Ustadz Das'ad Latif mungkin untuk kali ini ya. Iya. Bisa nanti dibantu Ustadz di wilayah Kepri misalnya Kepulauan Riau ini. Insya Allah. Umroh satu pesawat dari mudah-mudahan. Ya. Dari Batam starting kalau bisa ya. Bisa. Karena kalau kita lihat sejarah yang dulu-dulu, beberapa ustadz yang menjadi ikon untuk keberangkatan umroh bersama beliau, relatif kita lihat cukup banyak peminatnya, baik di Riau ataupun di Kepulauan Riau ini. Kalau kita lihat yang sudah animonya cukup bagus ya. Tidak ada salahnya karena memang sudah cukup lama mungkin. Setelah COVID kayaknya belum ada kegiatan yang sama ini. Mudah-mudahan ini bisa untuk penyegaran, untuk refresh, bisa kita coba. Amin. Dan mudah-mudahan juga disokong oleh kawan-kawan kita di cabang-cabang yang lain untuk kembali kita hidupkan untuk momen ini. Momen-momen ini ya? Iya. Apa strategi yang harus kita lakukan supaya bisa penuh pesawat ini? Ya kan? Yang pertama ya tentu media promosi informasi yang harus masif kita lakukan. Iya. Dan hari ini kan bisa dua hal, bisa di dunia online dan di yang offline ya. Karena online ini juga pangsa pasarnya lumayan. Karena kita tengok beberapa cabang kita yang di online-nya itu, di media sosial baik Instagram, Facebook dan lainnya itu kuat, ya, menarik cara mempromosikannya, itu ternyata juga berbanding lurus dengan hasil jamaah yang bisa ikut. Tapi di sisi lain, yang offline, yang tatap muka, yang itu mengandalkan silaturahmi tatap muka, harus tetap kita juga lakukan ya, termasuk di wilayah Batam karena kita kota ini cukup terbuka, maka kita manfaatkan juga mungkin di titik-titik tertentu untuk bikin flyer atau spanduk yang berisi program itu. Program umroh akbar dari Kepri bersama Ustadz Das'ad Latif dan
ketua MUI. Bagaimana? Gitu ya. Insya Allah. Memang saya secara pribadi beberapa kali sempat mendampingi beliau ketika kunjungan ke sini, kapasitas sebagai MUI, dan kami sekali memang pernah MUI bersama Polda Kepri melakukan kegiatan in-house training untuk para mubalik. Kebetulan narasumbernya beliau. Jadi pernah kita memang secara khusus menghadirkan beliau untuk sebagai trainer, memberikan refresh kepada para dai, para mubalik yang ada di Kepri, di Batam. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dimudahkan semua ini usaha kita ini. Amin, amin. Kita lanjut ke ini apa namanya? Enggak, ini Ustaz dulu. Oh, udah tadi. Jadi antum sebagai siapa saja dijelaskan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bersama Direktur Zulindo dan juga kesemuanya, Ketua MUI Kota Batam, Kiai Haji Lukman Rifai, dan Bahrawi Channel yang mendunia. Alhamdulillah luar biasa. Yaitu saya pembimbing Umroh Zulindo, yang jelas juga dari sekretaris 1 IPIM Kota Batam. Alhamdulillah kalau bersama Zulindo sudah sejak 2016. Sudah berapa kali umroh ini? Alhamdulillah sudah 40 lebih. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan insya Allah saya sangat mendukung sekali, apalagi yang tadi saya sampaikan oleh Kiai Haji Lukman Rifai, terutama untuk Umroh Akbar ini, yang jelas bersama Travel Zulindo, dan kita maksimalkan untuk baik cara online maupun offline yang tadi beliau sampaikan. Mungkin itu Ustaz Haji Khalid Bahrawi. Insya Allah. Siap disampaikan ke Bapak Direktur dulu apa saja yang mau dipersiapkan strategi gitu. Ya kan? Harus diatur strategi. Cari pesawat dulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Untuk persiapan Umroh Akbar ini, insya Allah kita akan, yang paling utama sekali langkah-langkah kita yaitu menentukan jadwal keberangkatan. Otomatis kita booking pesawat dulu, ya. Apakah pesawat itu direct langsung Batam langsung Jeddah, atau masih transit dulu melalui Kuala Lumpur atau Singapura. Itu yang paling penting sekali ya. Jadwal yang paling penting sekali. Kemudian kita pikirkan juga mengenai fasilitas di sana, hotel baik di Madinah, hotel Mekah, karena satu pesawat itu butuh bisa beberapa hotel. Kalau nggak bisa satu hotel, mungkin 2 hotel minimal ya. Iya. Nah, soalnya banyak itu, 400-an lebih, gitu kan. Iya. Kita usahakan satu hotel. Ya, apalagi itu udah masuk bulan Rajab, jadi tentu pengalamannya sudah jemaah begitu meludak gitu kan. Iya. Harga mungkin naik, kemudian jemaah banyak. Kadang kejadian tahun lalu banyak yang tidak dapat hotel sampai. Iya. Ya, sampai yang tidur di haram, gitu kan. Iya, betul. Dan itu yang perlu kita persiapkan sekali tuh, masalah fasilitas di sana. Ya, mudah-mudahan, apalagi sekarang ini masalah pisah mesti ada konfirmasi hotel yang fix. Nah, itu yang enak sekarang. Nah, itu kan. Jadi insya Allah tidak ada jamaah yang berangkat tanpa punya akomodasi. Gitu kan. Jadi kalau sudah kita booking satu hotel, ya mudah-mudahan tidak ada berubah lagi kan. Iya. Jadwal gitu juga. Ya mudah-mudahan lah antusias masyarakat Kepri ini dengan adanya Umroh Akbar bersama Dasar Latif Ustaz Latif ini disambut dengan baik, kemudian di kalangan masyarakat, mudah-mudahan bisa terisi dengan satu pesawat, insyaallah. Amin. Amin. Berarti kalau satu pesawat harus berangkat semua nih. Wah. Ya, kita berangkat semua Ustaz ini pesawat. Minimal butuh 3. 10 Ustaz. 3 lah kayak sini kan. Nah, 3 lah. Tambah tuh liter 2, 5 kan itu kan. 10 mutawif. Iyalah, mutawif. Satu pesawat itu 7, 8 tuh ya. Mengulang Yang dulu pakai Batavia. terus story Zulindo yang dulu kan. Masih sama Batavia. Batavia, Saudi kan. Cuman Batavia dulu delay seminggu. Iya. Tidak ini tidak.
Ya mudah-mudahan lah ini batik mudah-mudahan bagus. Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, insya Allah ini mudah-mudahan ya tidak ada yang kebetulan, sudah Allah atur semuanya. Dan kita dengan beliau-beliau ini tidak mudah untuk bersilaturahim ataupun bisa berkumpul dalam satu waktu bisa di tempat ini. Jadi ini nih mungkin ya langkah awal yang baik insya Allah bagi saudara-saudara yang ada di Kepulauan Riau di sini. Insya Allah kalau harga terjangkau, insya Allah paling termurah harga di Sekapri ini insya Allah. Nanti beliau Direktur PT Zulian Kamsa Indo insya Allah akan memberikan yang terbaik lah untuk jamaah calon-calon yang ingin mendaftar di sini. Siapa tahu dari sosial media juga, dari Bahrawi Channel juga bisa membantu untuk memasarkan ini, dan kami akan berkeliling roadshow nanti ke seluruh Indonesia ya teman-teman, nanti di mana-mana yang ada. Ya, jadi dari Sulawesi sudah disiapkan 2 pesawat. Dari mungkin Jakarta 1 pesawat, dari sini 1, dari mungkin Surabaya nanti, mungkin ada dari ini juga Padang, Palembang. Pokoknya kita akan roadshow seluruh Indonesia, memperjuangkan program ini gimana caranya supaya bisa penuh semua seatnya. Nah, ini kan intinya usaha kita semua mudah-mudahan tidak sia-sia dan didukung oleh para ulama-ulama yang ada di Kepulauan Riau ini. Amin, amin. Insya Allah kalau bisa terpenuhi, bisa buat program lagi nanti tahun yang akan datang. Karena Ustadz Dasar Latif ini beda dengan ustadz-ustadz yang lain. Kalau yang lain biasanya ada ya begitulah. Kalau ini ya, kalau ini murni insya Allah. Caranya benar-benar seikhlasnya, kalau mau ngasih syukur nggak. Pokoknya intinya, dipatok gitu. Kalau beliau enggak. Insya Allah mudah-mudahan masyarakat bisa menerima ini, dan insya Allah kita bisa bertemu nanti, pertemuan akbar itu nanti di Madinah, di tempat kebun kurma atau mungkin di ballroom, di mana yang penting kita atur nanti insya Allah beberapa kali pertemuan gitu insya Allah. Yang biasanya dulu kalau umroh akbar dengan salah satu ustadz itu ada pertemuan 1 kali ya Ustaz ya. Iya, Zulino kan sering itu. Iya, Zulino kan sering begitu dulu. Dapat 130 pernah, dapat 200 pernah ya. Ya, insya Allah mudah-mudahan tidak ada yang mustahil dengan beliau-beliau ini yang sudah benar-benar berpengalaman, dan yang paling penting adalah terdepan, terpercaya, terbaik, dan amanah. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mau disampaikan lagi? Cukup. Oke, cukup ya? Cukup. Oke, mudah-mudahan diikuti terus nih Bahrawi Channel nih. Roadshow seluruh Indonesia. Kemarin dari Padang, dari Bukit Tinggi, dari Palembang, dari Makassar, ke Jakarta lagi, baru ke Batam ini. Alhamdulillah sudah keliling Indonesia. Insyaallah. Beberapa setengah Indonesianya lah. Karena kesempatan seperti ini, seperti kami ini mempelajari budaya-budaya seluruh daerah seluruh Indonesia, supaya kami nanti bisa melayani dengan baik setelah tiba di Mekah dan Madinah. Itu kayak seperti contoh kecil saja, seperti catering, makan, bagaimana cara pola hidup di sini, pola hidup di daerah lain, kayak seperti di Sulawesi kan timur, kalau ini barat ya. Barat. Nah, kalau Padang tuh mana? Barat juga. Barat lebih barat juga, lagi. Ya? Lebih barat lagi. Oh, lebih barat di sini ya? Iya. Nah, ya itu jadi. Ini Sumatera Timur di sini. Sumatera Timur ya. Jadi intinya yang kami sudah pelajari itu, bahwa budaya itu sangat penting. Kenapa? Karena kalau kita melayani salah satu daerah ataupun salah satu negara, kita belum paham apa itu budayanya, bisa miskomunikasi nanti. Masalah keseharian, masalah ini ada. Karakter itu penting sekali. Kalau di sini yang paling penting
di daerah Kepri ini yang paling penting makan. Iya. Makan yang harus enak. Kalau di daerah Sulawesi itu biasanya orangnya harus yang penting servis, ya dilayani. Yang lain nggak kurang peduli. Kalau di sini makan nomor satu. Makan nomor satu. Nah, kalau sudah lauk hanya satu, itu bahaya. Lah guncang lah itu. Bahaya guncang itu. Iya, memang harus program Akbar ini insya Allah kita akan request nanti ke hotel bahwa ini begini, harus begini seperti ini insya Allah. Dan bisa disaksikan dengan beliau-beliau nanti insya Allah. Mudah-mudahan bisa terpenuhi. Amin, amin. Satu pesawat. Oke, terima kasih kepada semuanya. Alhamdulillah, insya Allah kita bertemu di tanggal 16 Januari 2026 insya Allah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.